Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin menjelaskan tugas yang telah diberikan. Adapun judul tugas dari kami yaitu aplikasi sistem penerimaan mahasiswa baru. Di kelompok kami berjumlah 6 orang. Yang pertama Nur Aprilia, yang kedua Erni Rosyanti, yang ketiga Normalia Ulfa, keempat saya sendiri Aidil Asyir Umar, kelima Muhammad Firman Syawal, dan keenam Diki Setiawan. Adapun tujuan membuat tugas ini untuk memenuhi tugas kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Selain itu, supaya kami dapat mengetahui apa itu use case diagram beserta contohnya dan juga kelas diagram. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama deskripsi aplikasi yang dirancang, kedua materi mengenai use case, dan ketiga use case yang dibuat, keempat materi mengenai kelas diagram, kelima kelas diagram yang dibuat, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan kepada saudara saya Muhammad Firman Syawal untuk menjelaskan deskripsi aplikasi yang dirancang. Oke, saya Muhammad Firman Syawal akan mendeskripsikan aplikasi yang dirancang oleh kelompok kami atau kelompok B. Di sini materinya, penerimaan mahasiswa baru itu merupakan sebuah sistematika untuk menyeleksi calon mahasiswa yang akan mendaftar di sebuah universitas. Nah, dalam penerimaan mahasiswa baru itu memiliki panitia yang mengurusi pendaftaran serta registrasi dong. Nah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menyediakan tempat pendaftaran dan informasi yang diperlukan bagi mahasiswa baru yang akan datang untuk mendaftar. Nah, dalam penerimaan mahasiswa baru tentu terdapat data yang banyak, sehingga untuk menyimpan dan mengelompokkan data tersebut sesuai kategori program dan jurusan itu seringkali mengalami kesulitan. Nah, data yang masih berbentuk manual tentu akan menyulitkan petugas dong untuk mencari datanya karena masih berbentuk catatan di buku. Nah, terkadang petugas pun mungkin lupa untuk mencatat atau menyimpannya. Sehingga hal ini terjadi karena calon pendaftar belum menyertakan data secara lengkap untuk disimpan ke file pendaftar. Dari beberapa alasan tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi yang diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah yang selama ini menjadi kendala, dan tujuannya untuk mempermudah petugas untuk menyusun data dan data mahasiswa pendaftar baru. Nah, selanjutnya penjelasan materi use case akan dibawakan oleh teman saya. Maka sekian materi yang saya bawakan. Oke, sampai jumpa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Firman Syawal atas penjelasannya. Selanjutnya yang akan melanjutkan penjelasan dari materi use case yaitu saudari Ulfa. Kami persilahkan. Saya Normalia Ulfa akan menjelaskan materi tentang use case. Use case. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Selanjutnya, manfaat dari use case. Yang pertama yaitu berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang ketiga, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user.
Selanjutnya, apa saja komponen yang ada pada use case? Yang pertama yaitu sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi, fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai, namun umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Yang kedua yaitu aktor. Fungsi aktor menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Aktor tidak memberikan kontrol terhadap sistem, namun hanya memberikan gambaran mengenai hubungan dengan sistem. Yang ketiga, use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, simbol pada use case. Yang pertama yaitu aktor. Aktor mewakili peran orang sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua yaitu association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang ketiga yaitu include. Include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang keempat, extend. Extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Yang terakhir yaitu generalisasi. Generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudari Ulfa, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Erni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur use case diagram sistem penerimaan mahasiswa baru, yang dimana di dalam use case diagram sistem penerimaan mahasiswa baru ini memiliki 4 aktor, yaitu calon mahasiswa, petugas keuangan, petugas pendaftaran, dan petugas tes. Yang dimana calon mahasiswa ini mengisi form pendaftaran lalu menyerahkan form pendaftaran kepada petugas pendaftaran. Lalu petugas pendaftaran menerima form pendaftaran dari calon mahasiswa. Terus calon mahasiswa melakukan pembayaran kepada petugas keuangan, lalu petugas keuangan menerima form pembayaran dari calon mahasiswa. Terus petugas keuangan mengonfirmasi pembayaran serta menyimpan data pembayaran dan juga menyimpan data konfirmasi. Selanjutnya calon mahasiswa melakukan tes pendaftaran, lalu memberikan hasil tes kepada petugas tes. Lalu petugas tes mengecek nilai tes calon mahasiswa dan mengumumkan hasil tes dari calon mahasiswa. Terus calon mahasiswa melakukan daftar ulang, dan calon mahasiswa juga melengkapi data dan menyerahkan persyaratan pendaftaran kepada petugas pendaftaran. Dan calon mahasiswa juga membayar kepada petugas keuangan, yaitu membayar biaya angsuran, dan petugas keuangan menerima biaya angsuran lalu menyimpan bukti pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudari Erni. Berikutnya yang akan menjelaskan materi diagram kelas yaitu saudara Diki Setiawan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan dengan NIM 6020118040 akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Adapun materi selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek.
Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented, karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Fungsi kelas diagram terbagi menjadi 3. Pertama yaitu diagram kelas berfungsi untuk menjelaskan suatu model data untuk sebuah program, baik model data sederhana maupun kompleks. Fungsi selanjutnya itu meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Fungsi yang ketiga itu dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Adapun komponen penyusunan kelas diagram seperti gambar tersebut yaitu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama itu komponen atas. Komponen atas ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name atau nama sederhana. Komponen tengah berisikan atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Atribut ini dapat menjelaskan dan dapat ditulis lebih detail dengan cara memasukkan tipe nilai. Komponen bawah menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data. Selanjutnya itu hubungan antar kelas. Adapun hubungan antar kelas terbagi menjadi 3. Yang pertama itu asosiasi. Asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan antara 2 kelas yang bersifat statis. Biasanya asosiasi menjelaskan kelas yang memiliki atribut tambahan seperti kelas lain. Adapun agregasi adalah hubungan antara 2 kelas di mana salah satu kelas merupakan bagian dari kelas lain, tetapi 2 kelas ini dapat berdiri masing-masing. Adapun pewarisan atau inheritance dapat disebut juga generalization dalam kelas diagram. Dalam kelas diagram adalah suatu kemampuan untuk mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas asalnya atau superkelas ke kelas lain atau subkelas. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke teman kelompok saya. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara Diki Setiawan. Dan selanjutnya yang akan menjelaskan alur diagram kelas yaitu Nur Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram sistem penerimaan mahasiswa baru, di mana pada kelas diagram ini memiliki 10 kelas. Yang pertama ada calon mahasiswa, tes, yang kedua tes pendaftaran, yang ketiga data nilai tes, yang keempat katalog pembayaran, yang kelima data angsuran, yang keenam petugas pendaftaran, yang ketujuh petugas keuangan, yang kedelapan data pembayaran, yang kesembilan daftar pendaftar mahasiswa, dan yang ke-10 yaitu data konfirmasi. Dan pada kelas diagram ini memiliki kelas parents yaitu calon mahasiswa, yang dimana memiliki atribut nama, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Calon mahasiswa ini melakukan tes pendaftaran. Sebelum melakukan tes pendaftaran ini, mahasiswa melihat informasi tes dan melihat data nilai tesnya, yang dimana memiliki atribut nama calon mahasiswa, NIM, informasi tes, dan dilayani oleh petugas pendaftaran, yang dimana dalam petugas pendaftaran ini memiliki atribut NIP dan nama, dan memiliki metode tambah, edit, dan simpan. Petugas pendaftaran ini dapat mengirimkan daftar pendaftar mahasiswa, yang dimana dalam kelas daftar pendaftar mahasiswa ini memiliki atribut NIM, nama, alamat, dan jenis kelamin dari calon mahasiswa tersebut. Setelah dinyatakan lulus, calon mahasiswa dapat melihat berapa yang harus dibayar di dalam katalog pembayaran, dan dalam kelas katalog pembayaran ini memiliki atribut informasi pembayaran. Di dalam katalog pembayaran ini juga memiliki informasi data angsuran.
data angsuran ini yang akan dibayar oleh calon mahasiswa tersebut. Di dalam data angsuran memiliki atribut jenis angsuran dan biaya angsuran. Setelah itu, jika setelah melihat data angsuran dan berapa yang harus dia bayar, dia akan mendapatkan data pembayaran yang dimana terdapat atribut nomor bayar, tanggal bayar, dan total yang akan dia bayar. Pada saat itu, yang akan melayani pembayaran tersebut yaitu petugas keuangan, yang dimana di dalam petugas keuangan ini memiliki atribut NIP dan nama. Setelah melakukan pembayaran, petugas keuangan ini mengirimkan data konfirmasi, di mana dalam data konfirmasi itu terdapat nomor konfirmasi dan tanggal konfirmasi. Pada data konfirmasi ini bertujuan untuk melihat apakah calon mahasiswa itu telah membayar atau belum. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari kelas diagram tersebut. Terima kasih. Baik, mungkin cukup video kami pada kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.